Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dulu, di wilayah Pemalang sebelah utara masih banyak hutan rawa. Tanah daratan yang ada kurang subur. Di tempat itu tinggallah seorang yang bernama Ki Pedaringan. Beliau laki-laki yang sudah cukup tua. Ki Pedaringan termasuk salah seorang yang cukup ulet dalam mengolah tanah. Banyak warga lain yang tidak tahan hidup di daerah tersebut dan lebih memilih bermukim di tempat lain daripada di tempat yang kurang subur itu. Karena ketekunan dan keuletan Ki Pedaringan dalam mengolah tanah garapan, lambat laun tanah yang tadinya kurang subur berubah menjadi tanah yang cukup subur. Di samping bertani, mengolah tanah garapan, Ki Pedaringan banyak memelihara hewan peliharaan seperti ayam, angsa, bebek, entok, dan juga kambing. Limbah kotoran ternaknya ia gunakan sebagai kompos yang selanjutnya digunakan untuk pupuk berbagai tanaman yang ia kelola. Ki Pedaringan pun memperoleh hasil panenan yang cukup menggembirakan. Kehidupan Ki Pedaringan beranjak membaik. Kebutuhan pangan beliau boleh dikatakan cukup berlebih. Beliau tergolong orang yang terlambat dalam berkeluarga. Walaupun usianya sudah cukup banyak, namun belum juga mencari istri untuk pendamping hidupnya. Seolah-olah Ki Pedaringan mempunyai prinsip kalau belum sukses dalam kehidupannya, belum mau berkeluarga. Kini setelah Ki Pedaringan tergolong sukses dan kaya, Ki Pedaringan memperistri yang bernama Nyai Widuri. Nyai Widuri adalah seorang gadis cantik yang menjadi buah bibir di kampung sebelah. Selain cantik, Nyai Widuri mempunyai sifat baik budi, ramah dan setia. Pantaslah nama Widuri menjadi terkenal khususnya di kalangan para anak muda pada saat itu. Kehidupan rumah tangga mereka bisa dibilang diliputi dengan kebahagiaan yang nyaris sempurna. Karena dalam kehidupan sehari-harinya dilandasi dengan kesetiaan, saling menjaga, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Semenjak Ki Pedaringan berumah tangga dengan Nyai Widuri, kegiatan ke sawah atau ke ladang yang rutin dilakukan setiap hari berubah. Kalau dahulu Ki Pedaringan mengolah sawah atau ladang dilakukan sampai sore, dan kadangkala sampai bermalam menginap di ladang, kini kegiatan itu sedikit berbeda. Ki Pedaringan pergi ke sawah atau ke ladang hanya setengah hari, karena sudah ada yang menunggu di rumah, yaitu Nyai Widuri. Pada suatu saat, ketika Ki Pedaringan sedang pergi ke sawah, Nyai Widuri dikagetkan oleh sosok pria asing, gagah dan tampan, mampir ke rumahnya dengan penuh luka di tubuhnya. Walaupun tampak letih dan menahan rasa sakit, namun keperkasaan dan ketampanan pria tersebut tetap terpancar. Dari sikap dan sopan santunnya dalam berbicara, menunjukkan kalau pria tersebut bukan pria kebanyakan. Pria tersebut bernama Pangeran Purbaya dari Mataram, yang diberi tugas untuk menumpas gerombolan penjahat di pesisir utara Cirebon. Namun pada saat tugasnya selesai dan ingin pulang ke Mataram, beliau kehabisan minum, dan pada akhirnya sampailah ke rumah Nyai Widuri untuk meminta air minum dan meminta obat untuk luka-luka di tubuhnya itu. Kemudian Nyai Widuri memberikan air minum dan mengobati luka-luka yang ada di tubuh Pangeran Purbaya. Setelah beristirahat sejenak dan luka-luka di tubuhnya diobati, Pangeran Purbaya meminta diri untuk pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Mataram.
Namun Nyai Widuri tidak memperbolehkan karena suaminya belum pulang. Maksudnya Widuri adalah untuk mencegah Pangeran Purbaya untuk tidak pulang sekarang karena demi menjaga fitnah yang mungkin timbul dalam keluarganya, di mana dia telah berani menerima pria lain selain suaminya, sedangkan suaminya tidak berada di rumah. Namun karena ditunggu-tunggu suaminya Widuri tidak juga pulang, Pangeran Purbaya akhirnya berpamitan untuk segera pulang ke Mataram. Sebagai seorang kesatria, Pangeran Purbaya memahami perasaan Nyai Widuri yang menghendaki agar bertemu dengan suaminya. Namun demikian, karena tugas keprajuritan Pangeran Purbaya harus segera meninggalkan rumahnya Widuri. Oleh karena itu, keris Simangklan milik Pangeran Purbaya ditinggal untuk Nyai Widuri dengan maksud agar menjadi saksi terkait apa yang terjadi di rumah Nyai Widuri pada saat itu. Tak berapa lama setelah Pangeran Purbaya meninggalkan rumah Nyai Widuri, Ki Pedaringan pun pulang. Ki Pedaringan menyadari bahwa ada tamu yang baru saja berkunjung ke rumahnya. Kemudian Nyai Widuri menceritakan bahwa Pangeran Purbaya dari Mataram yang baru saja berkunjung ke rumahnya hanya untuk meminta air minum dan meminta untuk diobati luka-luka di tubuhnya. Namun Ki Pedaringan tidak percaya apa yang telah disampaikan oleh istrinya itu. Bahkan Ki Pedaringan menunjukkan raut muka yang masam. Rupa-rupanya Ki Pedaringan diliputi pikiran negatif. Ia berprasangka buruk kalau kali ini istrinya tidak setia lagi. Namun Nyai Widuri ingat betul pesan dari Pangeran Purbaya bahwa keris itulah yang menjadi saksi. Sebab memang pada saat itu tidak ada seorang pun yang tahu perihal pertemuannya dengan Pangeran Purbaya. Kala itu, di wilayah di mana Ki Pedaringan dan Nyai Widuri tinggal, rumah-rumah warga yang masih sangat jauh. Tidak ada tetangga yang mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya Nyai Widuri mengambil keris itu untuk membuktikan rasa cintanya. Ia menggoreskan keris itu ke jarinya sampai mengeluarkan darah. Darah segar mengalir dari jari-jarinya yang lentik. Nyai Pedaringan bersumpah, jika darah yang ia teteskan di bunga widuri yang putih berubah menjadi ungu, pertanda bahwa cintanya masih suci. Bunga widuri itu pun berubah warna menjadi ungu. Melihat kejadian tadi, Ki Pedaringan sangat menyesal dan meminta maaf kepada Nyai Widuri. Untuk menebus kesalahannya, Ki Pedaringan pun menyusul Pangeran Purbaya. Tetapi sampai saat itu Ki Pedaringan tidak pernah kembali. Nyai Widuri pun hidup sendiri dengan bayi yang masih ada di dalam kandungannya. Sampai akhir hayatnya, Nyai Widuri menjadi janda. Sekarang nama Widuri diabadikan menjadi nama desa tempat Nyai Widuri pernah tinggal.